Nah, kemudian kapan kembalinya itu sejarahnya akan membuktikan bahwa setelah pemerintah Islam itu memang Madinah ditinggal. Pemerintah Islam berpusat di Syria, yaitu di Damaskus, dan pusat di Persia, yaitu di Kufah. Jadi sahabat itu negerinya dua. Kemudian yang di Kufah menyerah, diserahkan ke Damaskus, jadi satu negeri yang besar. Terus Madinah gimana? Madinah jadi sepi, karena jadi tujuan pemerintah itu mesti dijadikan rujukan pemerintahan dan dijadikan rujukan kekuatan-kekuatan senjata. Dan maka hadis ini terjadi, yaitu Madinah itu sepi, kemudian akan kembali lagi. Nah, tapi ini menunjukkan sepinya Madinah. Iman itu akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke liangnya. Artinya iman itu menjadi sempit kembali. Yang di luar sana itu sudah banyak yang berubah imannya, bahkan pemerintahnya sudah banyak yang jatuh ke tangan orang-orang non-Islam. Nah itulah pada waktu pemerintahan ketika Inggris berkuasa. Jadi Inggris itu nanti berkuasa mulai dari barat Mesir, Tripoli dan seterusnya sampai ke India. Itu pernah dikuasai oleh Inggris. Kemudian bagaimana Madinah? Nah itu tidak tertarik. Jadi Madinah tidak tertarik. Inggris tidak tertarik untuk masuk Madinah. Inggris bareng-bareng, dia itu adalah di Aden. Dia membuat pangkalan di Aden. Kembali pada pokok. Jadi ini berita tentang apa? Tentang iman itu akan sempit kembali ke Madinah. Apa? Itu sudah terjadi? Sudah terjadi pada waktu itu. Negara-negara Islam itu dikuasai oleh Inggris. Bagaimana kota Mekah dan Madinah, Inggris tidak tertarik. Dibiarkan. Inggris juga menguasai Mesir sampai Aden itu, mulai dari Tripoli ya. Dari Tripoli ke Mesir, Aden, terus sampai India. Nanti sampai Singapura, itu Inggris. Terus di sana-sana, iman itu karena pemerintahnya bukan pemerintah Islam, tapi pemerintah Inggris, ya yang namanya iman itu tidak menjadi idola penguasa, tidak menjadi kesenangan penguasa. Maka diibaratkan kembali ke Madinah. Dan itulah yang aman. Kembali ke Madinah dan Mekah karena itu dibiarkan. Penguasa tidak membutuhkan negeri yang dianggap tidak mendukung kepentingan ekonomi. Ini ada penjelasan itu. Wa hada isyaratun ila anal mu'minina yafiruna ila makata wal madinah wikoyatan minal fitan khawfan ala din wa huwa aidan isyaratun ila tadabuli afatil Islam wa yakun dalika fi akhir zaman
Wa hadza isyaratun ila anal mu'mina yafiruna ila Makkah wal Madinah. Bikayatan minal fitan wa khafa alatin. Ini adalah isyarat bahwa orang-orang mukmin akan lari ke Mekah dan Madinah untuk menjaga fitnah, menjaga agama. Bahwa ayatun isyaratun ila tadawuli raqatil Islam. Juga isyarat tentang kelemahan Islam. Bayakun dalika fi akhir zaman. Ya mau ngono terus nok penjelasan. Ama zaman Rasulullah fala ta'alamu minhu wa ma zaman sahabat batape balik siksa'i bihatim wa ma ba'dahu fatrotas masjid syarif. Kena zamane Nabi SAW, maka mempelajari Islam ya dari Mekah dan Madinah. Zaman sahabat, tabi'in, balik ikhtati biadihim. Mengikuti petunjuk nama Mekah dan Madinah. Sakwise rana apa-apa. Anane mau sholat nang masjid Syarif. Dadi nang Madinah metamo butuhe mes sore ora ana kebutuhan politik. Jasa cukupan, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya nggak banyak-banyak ya, satu-satu aja. Pertanyaannya adalah tadi disebutkan ada hadis keutamaan fakih dari ahli ibadah. Kemudian yang kedua keutamaan alim dari ahli ibadah. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara fakih sama alim? Kalau ada perbedaan, tolong untuk dijelaskan kepada kami. Jazakallahu khairan katsiran. Pertama ini hampir sama, fakih dan ahli ibadah ini. Apakah fakih itu dia mencari ilmu terus tapi ibadahnya kurang, atau dia juga beribadah tapi ilmunya yang kurang, atau bagaimana? Batasannya hampir sama. Yang kedua, Pak Kiai, ini hadis yang di Bukhari yang sesungguhnya iman itu pasti akan kembali ke Madinah. Bagaimana dengan hadis yang dari Imam Ahmad yang di situ intinya adalah penduduk negeri zaman telah datang kepada kalian, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, imannya itu pada zaman, fikihnya ada di zaman, dan hikmahnya ada di zaman. Bagaimana dengan dua hadis menika, Pak Kiai? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelah perempuan. Saya dari Bias Temanu. Nderek dipun jelasaken niki Pak Yai. Hubungan antara surat An-Nisa ayat 9 dengan hadis, bagian hadis yang belakang tadi, bahwa sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Oke, An-Nisa 9 dengan hadis yang itu. Sampun, 3 dulu. Pertanyaannya antara 1 dan 2. Cek. Apa beda fakih dan alim? Sebetulnya definisi fakih itu apa sih? Apakah orang fakih itu kurang ibadah? Beda fakih dan alim, apa definisi fakih? Itu hanya suatu beda kata. Maksudnya sama. Al-alim ya al-faqih. Nah, al-faqih itu khusus, menurut Quran. Faqih itu berkonotasi hukum-hukum tentang peribadatan. Nah, alim itu menyeluruh. Tapi yang dimaksud itu sama dengan alim, sama. Seorang alim ya seorang fakih ya seorang alim. Hanya
perbedaan ungkapan disesuaikan dengan kata-kata sebelumnya atau sudahnya. Yang kedua, tentang hadis iman akan kembali ke Madinah. Sementara ada hadis yang berkaitan dengan Yaman dibacakan Bang Imad. Ya, hadisnya dari Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad, atakum, telah tiba pada kalian ahlul Yamani, siapa para penduduk Yaman. Hum, adapun mereka, araqu afidatan, araqu itu paling lembut, afidatan apane hatinya, wa alyanu dan paling halus, kuluban apane kulubannya, hatinya, biar enggak ngantuk. Al imanu, adapun iman, Yamanin itu Yaman. Ini syarahnya banyak nanti. Wal hikmatu, dan hikmah, Yamaniyatun, itu juga bersifat Yaman. Sementara ada hadis yang dibacakan Bang Imad tadi. Senes zaman nggih Yaman. Senes yaki tapi zaki. Sing loro ya. Ya. Sing loro mau apa? Lho, iku sing ngarep kan loro. Iku kan kate sing ketiga. Bener mau loro tok. Apakah fakih itu orang yang tidak ahli ibadah? Apakah orang fakih itu tidak ahli ibadah atau kurang ibadahnya? Pertanyaannya siapa? Nggih, tadi kan ada pertanyaan begini. Apakah orang yang fakih itu kurang ibadahnya atau sebaliknya, apakah orang ibadah itu kurang ilmunya? Oh, no. Pertanyaannya, apakah ahli ibadah itu kurang ilmunya? Nomor loro, apakah orang yang fakih itu kurang ibadahnya? Di sini di abid itu ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat ibadah khusus, merupakan tindakan rukuk, sujud, poso, baca Al-Qur'an. Itu namanya abid. Ulangi. Jadi abid itu orang yang sering suka ibadah, poso, sholat, baca Quran. Sehingga karena seringnya itu demikian, ya dikatakan abid, seorang ahli ibadah. Jadi yang disifati itu perbuatan. Kalau al-faqih, faqihun, ini merupakan keahlian, ahli agama. Keahlian agama soal ibadah apa maksudnya ya mesti kurang. Wong mempelajari Quran, mempelajari sunnah butuh waktu tersendiri dan terulang-ulang menghafal. Jadi beda abid dengan ulama beda. Abid berupa ibadah mahdhah, ulama berupa pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya beda, abid di abid ulama. Harap kurang perkara sholat sujud, perkara poso. Pelajari tak ayat itu podo karo satu sholatan. Ibadah ulama itu. Ora usah mbah-mbah sholate, posone. Belajar itu cukup gede ganjaran. Wes. Nggih. Kemudian Rasulullah itu dalam hadis menyatakan bahwa iman itu akan kembali ke Madinah. Sementara ada hadis yang menyatakan bahwa akan datang seorang Yaman yang berhati lembut. Di Yamanlah berkumpulnya iman. Bukan al-imanu Yamanin. Iman itu Yaman. Iman itu Yaman. Nah, Hikmah itu tapi Yaman. itu perlu disyarah memang. Ya. Bisa diartikan. Maksudnya gimana? Kalau saya bacakan, perlu dibacakan syarahnya. Layak jurul imanu ilal madinati.
iman akan berkumpul ke Madinah. Ini menceritakan bahwa iman di mana-mana di luar kota Madinah dan Mekah itu mendapatkan keadaan sulit untuk mempraktekkan iman karena dikuasai oleh non-Muslim. Itu ya pada waktu ketika Rasulullah dan para sahabat tidak nalar. Terus bagaimana kenyataannya? Iman akan ke Madinah benar. Semua negara dikuasai Inggris, mulai dari Tripoli sampai ke Malaysia. Indonesia, Londo. Artinya Islam tidak mendapat tempat untuk memberikan kemudahan atau memberikan hubungan politik karena gini-gini lain. Yang boleh hubungan itu hanya Belanda dan Inggris. Terus itu bagaimana kota Mekah dan Madinah? Wong Inggris gak peduli. Gak apa Mekah Madinah. Cukup nunggu Jeddah dikuasai. Cukup nunggu Aden dikuasai. Cukup nunggu Mesir dikuasai. Senggon ekonomi. Mekah Madinah ora ana apa-apane dibiarkan. Nah, keadaan seperti itu sudah terjadi dan nyata. Dari hadis itu ya nyata. Satu. Terus saya cerita Yaman. Saya Yaman kaya apa? Remak. Ya wes. Aku cerita tentang Yaman pada waktu ketika Yaman itu mempunyai kedekatan dengan pemerintah Islam, mendukung pemerintah Islam. Dan selamanya Yaman itu dikuasai oleh Syiah itu sejak lama. Saya mempunyai kitab itu, saya pakai. Sarah Ibnu Katsir. Sarah kitab. Oke, Subul Salam. Itu tafsirnya kitab lali sing ini. Bulughul Maram. Bulughul Maram itu susunane Imam Nawawi. Disarai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Syiah. Ya wis. Syiah itu nek wis perang ora ana bedane Zaidiyah karo Syiah. Isna'ariyah. Gak ada bedane. Nek wis perang padha batune. Saiki iku ora ana bedane. Saiki iku ora ana bedane. Aneh iku. Nek zaman tulisan kitab beda banget, tapi zaman perang padha. Padha ana aku Syiah Zaidiyah yang bela ahli sunnah dak ana. Bela Syiah. Aneh. Terus aku duwe kitab. Syaukani. Apa kitabnya? Orang tafsir. Kitab hadis sih. Ya, aku duwe kitab Syaukani. Syaukani iku Naulul Athar. Kitabnya gede. Iku kitab Syiah. Isinya apik. Aneh ya. Jadi kitab Syiah saya tak duweni iku isine bener apik. Mergo fikih. Ora ninggung akidah. Sampai kono wis nyinggung akidah beda. Kesimpulane sing dadi masalah iki mau Masalah hadis tentang iman. Yaman. Iya. Tentang negara Yaman
iki kondisional, dadi sewaktu-waktu iso dadi apik, nanging apik iki bang ora mutlak. Buktine sejarah. Dadi sewaktu-waktu iso apik, tapi ora mutlak. Saiki zaman kepecah dari loro. Siji sunah, separo Syiah. Sing sunah no sisih wetan, sing sisih kulon sunah. Dadi aneh iku. Sisih wetan sunah, sisih kulon Syiah. Saiki terus sing perang kok sing Syiah. Nek sing sunah gak perang, wis. Pertanyaan terakhir. Surah An-Nisa ayat 9 dengan hadis yang berkaitan dengan warisan Nabi, apakah hubungannya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat apa ya? An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hubungannya dengan hadis yang berkaitan dengan warisan Nabi itu apa? Dengan Hadis innal ulama warasatul anbiya. Hubungannya apa ayat 9 surah An-Nisa dengan hadis yang dibahas tadi tentang warisan Rasul? ora ana hubungane iku kontradiksi. Ora ana hubungane iku kontradiksi. Artine hartane Nabi ku ora oleh diwaris. Hartane Nabi ku dadi sedekah. Wis nek wong biasa ora diwarisan elek. Wong biasa iku kudune diwarisan ben keturunane iku dadi wong-wong sing mampu zakat, pakane kuat zakat, keturunane ya kuat zakat. Iku wong biasa. Mulane nek apik dadi kowe-kowe kabeh iku apik duwe bondo sing akeh ning netepi syariat timbang dadi duwe bondo muk sithik. Padha-padha netepi syariat. Biarlah kayak hidup di dunia kaya raya, asal di akhirat masuk surga. Sami mirang, biarlah di dunia kaya raya, asal di akhirat masuk surga. Andari Jogja, apa ciri-ciri ulama warasatul anbiya yang bisa sehingga ulama tersebut bisa kita ikuti sehingga kita selamat dunia akhirat? Yes, ampun. Ulama warasatul anbiya ini ku kados pundi sih ciri-cirinya sehingga kita bisa mengikuti. Nang kono kados innal ulama warasatul, sesungguhnya nganggo kata-kata Taukid. hasr. Apa iku hasr? Sak temene ulama iku lho sing marisi Nabi. Nek ora ulama dak iso marisi Nabi, gampange ngono. Dadi hadis menawa sing ira marisi Nabi iku mung ulama. Terus ditekakno ulama iki kaya apa? Ciri-ciri ulama yang warasatul anbiya seperti apa? Kan sudah kita kaji. Lah, Oh, belum. rumangsaku no, tulisanku gak ono iku. Nggih, kantun maca. Iku bakal dikaji ta ora? Bakal dikaji ta ora?
Ini sudah kemarin dibahas ini. Menguasai nas Al-Quran dan Sunnah, memahami permasalahan ijma ulama, menguasai ilmu bahasa Arab, lughah, nahwu, sorof, balaghah, dan alat lainnya. 4. Menguasai ilmu usul fiqh. 5. Menguasai ilmu nasih mansur. Pun Mbak mekaten. Weh, Nggih. ora wis. Niku pun ditulis teng mriki sampun dibahas wingi sekedhik bahwa ulama punya syarat. Ulama warasatul anbiya itu punya syarat. Menurut Imam As-Syaukani, menguasai nas-nas Al-Quran dan Sunnah, memahami permasalahan ijma ulama, menguasai ilmu bahasa Arab, lughah, nahwu, sorof, mantik, dan balaghah, menguasai ilmu fikih, menguasai mansuh. Nah, Ya wis ana. nggih, niku kognitifnya. Terus saya dadi masalah apa? Niku ciri-ciri ulamanya itu bagaimana sih supaya kita bisa mengikutinya, enggak keliru. Ya. Ya. Lah, saya ditakal kok supaya keliru deh. Nggih. Yang ditanyakan bagaimana ciri-ciri ulama warasatul anbiya supaya kita bisa mengikutinya. Selamat dunia dan akhirat. Ya. Lah ngono kok kedah kakean. Masih cari itu supaya kita dapat mengikutinya. Niku mau Keduren itu. Ya wis jawab karo iku bener keduren. Tapi bener. Wis para asal. nggih. Waktale pun langkung gangsal 11 menit. Iya, sudah lebih malah 24 menit. Nggih. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita dengan Pak Yai di Ponsya kali ini mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita, menambah semangat. Cek untuk kita selalu ngaji bersama para pewaris Nabi. Biar semangat, biar selamat dunia dan akhirat. Mekaten teman-teman sekalian, sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.